Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baydawi. Kita sudah sampai ayat 141 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, jadi kita ambil potongan yang pertama dulu. Tilka ummatun qad khalat. Ya, coba dibaca. Itulah umat yang telah lalu. Itulah umat yang telah lalu. Kalau kita betul-betul jeli melihat ayat ke belakang, ayat 134. Ini ayat 141. Itu ada kesamaan. Ya, jadi ayatnya sama. Bunyinya sama. Ini namanya pengulangan, namanya tikrar. Ya, tikrar itu mengulang. Maka di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Al-kalamu idza kana as-sami'u balidan fatikraru ablahu. Kalau lawan bicara kita itu balid itu apa? Idiot, bodoh. Maka mengulang lagi kepada dia itu lebih bagus. Ya, memang. Pendengarannya kurang bagus. Atau apa, mencernanya kurang bagus, dia itu agak idiot sedikit, bodoh, maka mengulang-ulang kepada dia itu lebih baik dibandingkan kita ngomong cuma sekali, ya Pak. Ayat ini kalau dalam tafsir Baydawi kan ada dua pendapat, ya Pak. Kalau kita lihat yang pertama, ayat ini ditujukan untuk musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Maka diulang-ulang berapa kali karena mereka enggak masuk juga ke dalam otak mereka. Pengulangan itu ablahu. Ya, ini kata Imam Sawi. Pengulangan itu lebih baligh. Anak kita berapa kali kita suruh coba pergi salat. Nanti kita suruh lagi pergi salat. Kita suruh lagi sampai berapa kali. Pengulangan itu namanya takrir. Nanti ada di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Atau satu lagi dalam kitab Al-Idkhal fi Ulumil Quran. Nanti ada pembahasan tentang at-tikraru. Ada juga nanti ada buku khusus, Pak, kitab khusus judulnya At-Tikraru fil Quran. Pengulangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya itulah seperti ini. Kalau orang yang tidak pas ininya, maka mengulang itu lebih baligh bagi dia. Satu. Pemahaman yang kedua, at-takriru yufidu at-tahdid. Pengulangan itu memberikan faedah ancaman. Jadi kalau diulang-ulang berarti ancaman itu. Nanti ada juga at-tikraru yufidu at-tasyawwu'. Pengulangan dalam Al-Quran itu memberikan faedah apa? Begitu sayangnya Allah kepada seorang hamba itu, sehingga apa? Allah menginginkan jangan terjadi kejadian ini kepada kalian. Sehingga tafsir Baydawi juga mengatakan ayat ini walaupun untuk Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik Arab, tetapi apa? Tahdidan lana liqtida'il yahud wan nasara. Ini peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, apa makna ayat ini? Ya. Kenapa mesti diulang? Tilka ummatun qad khalat. Jadi Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Arab, mereka selalu menceritakan tentang masa lalu mereka, kehebatan mereka. Yahudi mengatakan dan Nasrani begitu hebatnya Bani Israel. Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi beda dengan Nabi Muhammad.
keturunan Nabi Ismail itu bukan keturunan Nabi Yakub. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi Yahudi dan Nasrani keturunan Nabi Yakub, Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak baru keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka bangga dengan Nabi Yakub alaihissalam. Dan Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat. Mereka itu orang baik-baik ya sudah lewat, hanale. Mereka punya waktu sendiri diberikan oleh Allah untuk beribadah, untuk berbuat baik. Kalaupun berbuat jahat, itu mereka yang berbuat jahat, bukan kalian. Ketika mereka berbuat baik, kebaikan untuk mereka, bukan untuk kalian. Jadi maknanya, ketika seorang bercerita tentang kakeknya sampai ke atas, yang hebat kan mereka, bukan kalian. Sekarang apa yang sudah kalian lakukan? Jadi maka Allah mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani dan musyrik Arab, Nabi Yakub itu hebat. Dia dapat pahala, dia dapat begini, kehebatan dia luar biasa. Kalian yang hebatnya apa? Tilka ummatun qad khalat. Ayat ini juga dikombinasikan dengan ada ayat lain, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Itu bukan alif lam, itu bukan alif lam ma'rifah, jangan salah kita. Jangan seperti alha itu alhamdulillah ada alif lam, tidak. Alha itu maknanya apa? Diperdayai. Ya, jadi jangan nggak sama dia seperti alif lam yang ada di awal kalimat. Dzalika alkitab. Itu bukan alif lam. Ya. Alha itu memang satu kalimat, alha yulhi. Artinya apa? Hartamu sudah membuatmu itu lalai. Kita dulu senang beribadah, tapi gara-gara hartanya kalale kata jeje harta gitu. Kalale tak peremun harta, jamun tak peremun raw, jino tak berdepan harta. Ji kiban ini, kiban proyek ini, jalan ini, kiban proyek ini, kiban proyek ini. Dulu kita mempertimbangkan diri kita. Nyoronyo kiban kesehatan, kita nyorong kiban pada sembahyang, pada ibadah, pada nyorong, pada ji. Sekarang tak lagi. Lale tak pertimbang, tak pertimbang harta. Ini harta ini bagaimana nanti diambil orang apa enggak? Ini bagaimana nanti? Bagaimana perkembangan ekonomi ke depan? Bagaimana perkembangan bangunan-bangunan ke depan? Bagaimana rancangan ke depan? Jangan pikirnya. Sehingga apa? Alhaakumut takatsur. Itu kalimat itu, ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW, kami orang paling banyak harta kami. Untuk apa ibadah? Kepi ibadah punya harta enam tambah. Nah oleh harta tok bikin. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai-sampai mereka pergi ke kuburan dan mengatakan, cik kamu jika orang hebat. Coba lihat itu. Kuburannya di VVIP. Apa kuburan VVIP sama untuk ketemu alam barzah. Kalau ada kuburan biasa, kuburan ekonomi, kuburan VIP, VVIP-nya sama macam. Jadi saya pernah sampai ke perkuburan umum Jakarta. Kamu temong lamnya. Kamu tanya, ini kok bisa beda-beda sekali ya Mbak Urung yang ini. Oh beda dia, ini VVIP. Setelah itu di bawahnya VIP. Itu yang di bawah itu ekonomi. Lu tanya apa beda? Kalau banjir mereka tenggelam. Yang mayat bu di dalam. Tapi kalau ini tidak, ada eksklusif. Pertama masuk sudah dapat ini. Kemudian tempatnya pun bagus. Kemudian bagaimana? Nanti bayar kos, bayar uang kos. Sebulan sekian bayarnya. VVIP akan berbeda dengan VIP. Kemudian ekonomi begitu juga. Kalau seandainya tidak bayar bagaimana alurnya? Ya, ini perkuburan Kalibata. Ya. Kalau tidak bayar bagaimana? Menyohana bayu katanya. Itu akan dikerok kuburannya, dimasukkan lagi orang lain di atas itu. Enggak wacil lagi Pak. Jadi artinya sudah sengsara di dunia, lalu kububi sengsara ni Pak. Harus bayi pengkos lah Pak. Ya. Seperti kita ketika hidup ada akte kelahiran. Waktu mati akte kematian lah Pak. Jadi aktenya dua-dua nah, hudim na akte, mati pina akte Pak. Jadi dua-dua buta. Ban lahir dauruh akte, waktu mati dauruh akte ni Pak. Tapi bedanya apa? Kalau akte kematian itu untuk bisa dapat harta warisan ya Pak. Kalau akte ini untuk bisa bekerja dan lain sebagainya, ditanya akte lahir ya Pak. Nah akte lahir. Kalau ingin bagi harta ditanya ayah nak akte mati ya Pak, supaya mudah kita bagi hartanya. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, kenyang dunia ya Pak. Jadi walaupun sebagai apapun yang kita lakukan tetap betah dunia Pak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya Pak. Maksudnya apa? Keberkahan. Keberkahan. Kami makan halal dan berbuat yang baik, bisa beribadah. Kemudian akhirat begitu juga. Berdenang urus akhirat nanti Pak. Dan ada sesuatu hal yang kami panen ketika nanti kami meninggal dunia. Paling-paling ini adalah balik pun adalah rumah Pak. Walaupun le harta tu tahji ya Pak. Tahji. Le rumah tu tahji. Le tempat tinggal itu tahji. Apakah huruf paling kaya tu tahji ya Pak. Tahji. Karena masih tinggal di dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna tilka ummatun qad khalat. Jadi makanya nanti ada beberapa pemahaman tadi, pemahaman yang terakhir yadumu yatadammanu makna tahdid. Itu di dalam ayat ini itu mengandung makna tahdid, ancaman. Ancamannya bagaimana? Dijawab oleh Imam Badawi. Ancamannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita min adamil iqtida bil yahud wan nasara, untuk tidak mengikuti pola-pola pikir Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi beda pikir je urung hebat tu, urung je hebat dan hebatnya. Yang ada cerita tu urung itu ahli ibadah, ahli ibadah dan ahli ibadah. Ya, jadi makanya Allah mengatakan kalau mereka berbuat dosa, dosa itu untuk mereka. Kalau mereka berbuat kebaikan, kebaikan untuk mereka. Kalau mereka ada baca Quran, bersedekah, itu untuk mereka, untuk kalian tidak ada apa-apanya. Maka nanti di dalam sebuah ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa menanggung kejahatan orang lain. Ya, jika menikah, anak pun kejahatan belum tanggung le, anak pun belum tanggung. Ya tipulah anak temayang awak, belum tanggung. Nanti waktu belum temayang, lebih temayang maju ke tipulah, hanya ne tak bisa. Jadi artinya apa? Kalau si fulan sudah berbuat dosa, dosa untuk dia. Dia berbuat pahala, pahala untuk dia. Kecuali kata Rasulullah, nanti di padang mahsyar ada yang namanya muflis. Muflisnya nurung rugo, Pak. Ruginya banyak. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, atatruna manil muflis? Dijawab oleh ditanya oleh Rasulullah, kalian tahu muflis itu apa? Dijawab oleh sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu. Orang muflis itu ya Rasulullah, orang tak punya apa-apa, peng hana, usaha hana, tepu hana. Oh tidak, kata Rasulullah. Bukan itu muflis. Muflis itu dia datang ketika di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah. Dia datang dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan amal-amalnya. Tetapi apa? Wasyatama hadza wa qala hadza. Dulu dia pernah mencaci maki si fulan, mengata-ngatai si fulan, mengadu domba si fulan, mengambil hak si fulan. Ya. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, sehingga kebaikan dia habis semuanya. Kau rugi dia ibadah, tapi mentang kau. Rugi ibadah kalau dia mentang temenak kau. Rugi dia beribadah kalau dia masih mengambil punya orang lain. Jauh kau, Pak Harun dan lain sebagainya. Maka kebaikan dia kalau sudah habis, sahabat bertanya, ya Rasulullah kebaikannya sudah habis. Kenapa diambil oleh orang yang pernah dia zalimi? Apa kata Rasulullah lagi? Kalaupun ada orang yang datang lagi, kebaikan orang ini sudah habis, kejahatan orang yang dia zalimi dia berikan kepada dia. Jadi dia pernah menzalimi si fulan, tapi kebaikan ada lagi, kejahatan yang orang dia zalimi dia limpahkan kepada si fulan. Berapa orang yang dia zalimi? 10, 20, 100 kejahatan mereka dilimpahkan semua kepada dia. Setelah itu sahabat mengatakan lagi, kejahatan mereka sudah habis, bagaimana ya Rasulullah? Dia dilemparkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu berlaku, ya Pak, itu berlaku. Tetapi kalau kita mengatakan hana pupu, ini apa namanya, saya tanggung dosanya, tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ini ayah saya nggak salah, hana pupu belum temayang ya, tenang ontong ya. Kecuali apa? Nazar wajib, ya nazar. Orang tua bernazar belum selesai melaksanakan nazarnya, anaknya wajib menjalankan nazar orang tuanya. Yang menazarnya, lalu menazar apa namanya, tahun depan ini saya akan berkurban, tiba-tiba meninggal dunia, maka seorang anak wajib menjalankan nazar orang tuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau bernazar untuk umrah dan lain sebagainya, maka anak wajib menjalankan itu. Atau ada utang orang tua, ya Pak, ada utang orang tua,
Maka sebelum harta diinikan, maka wajib untuk menjalankan perintah orang tua. Ini ada utang sekian-sekian, tolong bayar nanti. Ya, jadi nggak boleh bagi dulu harta warisan. Itu maksud tilka ummatun qad khalat. Kalau di sini disebutkan takriru lil mubalaghah fi tahdzir. Ya, pengulangan itu untuk mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Apa namanya? Kahana tu pekali, ini mubalaghah ni apa? Jadi artinya mubalaghah itu untuk membaguskan kalimat boleh juga. Hana ketua pekali, maka gulang, ya, maka gulang. Ini seperti seorang orang tua menyuruh anaknya salat. Hana ketua pekali, maka gulang saja kalimat itu. Nah, jak temayang. Hana jerman, nah hajak temayang ini. Hei gulang lah, nah jak temayang ini. Ini menunjukkan kata Imam Baitawi at-takriru lil mubalaghati litahdzir, untuk hati-hati. Hati-hati nak yang Pak. Ini hai dah pegah apa ada ya Pak. Udahlah kalau enggak salah pengjajan hana julinya Pak. Itu inti daripada tahdzirnya. Ini begitu juga tilka ummatun qad khalat. Kalian cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Kalian bangga dengan mereka. Kalau tetap juga seperti itu, pernah mundur. Ya. Maka kota Mekah itu pernah diturunkan azab oleh Allah. Walaupun kota Mekah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Saya bersumpah kota Mekah itu kota paling aman. Ya, walaupun Allah bersumpah demikian, itu Mekah itu pernah ditimpa asabahumul qahtu. Ya. Mereka pernah ditimpa musibah oleh Allah. Bagaimana musibahnya? Itu kelaparan ya, Pak. Penduduk Mekah kelaparan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ethiopia untuk memasok makanan di situ. Makanya kalau kita pikir secara logika, Mekah negara nanggro kaya, tetapi apa? Gara-gara diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membutuhkan orang lain. Yang dibutuhkan pun siapa? Orang paling miskin di dunia sekarang, Pak, Ethiopia. Kalau dulu namanya Habasyah, sekarang namanya Ethiopia atau Ethiopia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau bermasalah minta kepada Allah, jangan minta kepada si fulan. Nanti Allah menyuruh si fulan untuk membantu katanya. Jadi artinya enggak perlu takut ya, Pak. Nya menyuruh dia kayu ti fulan diurul elah mana. Ti fulan muda. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah akan menyuruh makhluknya sendiri, Pak. Ya, makhluknya sendiri. Nak tolong bantu ti fulan ya. Atau makhluk yang lain nak tolong bantu ti fulan ya. Atau Allah langsung memberikan nikmat dan rezeki kepada si fulan itu. Menurunkan azab juga demikian. Ketika menurunkan azab, bisa Allah turunkan azab langsung, bisa Allah turunkan azab melalui orang lain. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jangan uji kami dengan orang kafir. Ya. Jadi hati uji dengan orang kafir bu. Katanya laleng orang kafir, Pak. Diinikan ekonomi ditindak orang kafir dan lain sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan jangan uji kami dengan orang kafir. Menyon nujo langsung tentang nujo ya Allah. Kalau nujo melalui orang kafir berarti oke dah kamu ya Allah. Ya. Jadi makanya Palestina sekarang kan diuji melalui orang kafir ya Pak. Diuji melalui yang mereka-mereka itu. Zionis itu. Dan nanti dilihat apakah orang Palestina itu mereka tetap beribadah kepada Allah atau tidak. Maka diuji melalui orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Sekarang poin yang kedua. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, coba dibaca. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Ya, nyampu ya. Tadi kamu mang nih. Baginya yang diusahakan, bagimu yang kamu usahakan. Sekarang coba lihat. Laha dan alaiha itu berbeda. Laha maka sabat, walakum maka sabtu. Itu dua-dua menggunakan la. Nanti ada orang Arab ngomong begini, Pak. Hadza li wa alayya. Menggunakan lam dan ala. Itu apa maksudnya? Kalau lam itu untung, ala itu rugi. Ya, Pak. Jadi ketika dia ngomong hadza alayya, ini rugilah saya, ya, Pak. Kalau kita lihat apa alayya di atas saya dan untuk saya. Nah, itu terjemahannya. Ala itu orang Arab menggunakannya kalau ada sesuatu hal yang merugikan mereka. Itu dengan ala ya, Pak. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan
ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumusiyam. Kenapa puasa itu dianggap beban? Dianggap beban bagi kelompok tertentu. Sehingga Allah mengatakan saya bebankan kalian itu Allah. Tetapi kalau Allah nanti bukan beban nanti Pak. Ya, jadi la itu untung, Allah itu rugi menurut perspektif mereka. Kawasalo, lepluro, ya Pak. Apa yang tu gede lo, anjing pajuh pulau, anjing peganya, anjing pegaji di bulan Ramadan. Jadi maka penggunaan Allah. Maka nanti ada laha maka sabat, walakum maka sabtu. Nanti berbeda dengan Allah. Berarti kalau ini apa maksudnya? Laha maka sabat. Mereka sudah berbuat kebaikan. Mereka sudah berbuat kebaikan, beribadah dan pahala untuk mereka, kata Allah. Nah, jadi jangan kalau kita dengar terjemahan memang kalian apa yang kalian lakukan, mereka apa yang mereka lakukan, kalian apa yang kalian lakukan. Apa maksudnya? Oh, pokoknya yang mereka lakukan, yang kalian lakukan. Jadi laha ini lebih identik dengan pahala. Kebaikan yang mereka lakukan kembali untuk mereka. Kebaikan yang kalian lakukan juga kembali untuk kalian. Kecuali seorang itu berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Orang tua kan sudah berlalu, Pak, sudah meninggal. Artinya apa? Hidup pada masa mereka sendiri. Kemudian ketika kita sudah dewasa, orang Tuhan ada, Pak. Kecuali berdoa, itu ada dalil khusus lagi nanti. Bagaimana seorang anak itu bisa mendoakan orang tuanya? Makanya nanti orang tuanya berdosa bisa dimaafkan oleh orang tua gara-gara doa anaknya. Atau seorang anak dia bersedekah demi orang tuanya, ya seperti di dalam hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu saya semasa hidupnya beliau selalu bersedekah. Sekarang ibu saya sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Boleh enggak saya lanjutkan sedekahnya ya Rasulullah? Lalu ya bantuan yatim bantunya atas nama orang tua saya, boleh ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Boleh kata Rasulullah. Nanti lihat dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Boleh kata Rasulullah. Kamu dapat pahala, orang tuamu juga dapat pahala. Tapi kalau kita niat kedua undang ya Allah lul madu kedai yang undang demi. Tapi kalau kita berniat ini untuk orang tua saya, kita dapat, orang tua juga dapatnya. Doa begitu juga. Habis salah jangan berdoa untuk sendiri saja, hanya cukup beri ini yang ada berdoa kedua. Kita lupa berdoa kepada orang yang membesarkan kita sehingga menjadi kita bisa mengenal Allah dan lain sebagainya. Maka doa berdoa ke orang cinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu maksud laha maka sabat, walakum maka sabtu. Tetapi kalau bunyi ayatnya begini, alaiha, alaiha maktasabat wa alaikum maktasabtu. Ya, kalau seandainya bunyinya seperti itu, dosa mereka tanggung sendiri, dosa kamu tanggung sendiri. Tetapi karena di dalam kajian usul fiqh ada namanya mafhum mukhalafah, maka dimunculkan di dalam tafsir apa? Laha maka sabat, walakum maka sabtu. Kalau kalian berbuat baik itu untuk kalian. Kalau kalian berbuat jahat untuk orang-orang itu juga, dan kebalikannya. Tapi tidak disebutkan kebalikannya apa? Disebutkan apa? Di dalam kajian mafhum mukhalafah dalam usul fiqh. Jadi mafhum mukhalafah apa? Kebalikannya. Berarti kalau kebaikan juga demikian, sebagaimana kebaikan untuk mereka, kejahatan juga untuk mereka. Sebagaimana kebaikan yang kalian lakukan, kalian dapat pahala, kejahatan begitu juga untuk kalian. Kalian akan diberikan sanksi. Dia banyak pegah, apa pun dia ada pegah jahat, maka orang Cina, orang saleh mendung akan ke pemaaf katanya. Tidak bisa seperti itu. Kalau berbuat dosa ya tetap diazab oleh Allah. Kalau berbuat kebaikan tetap diberikan pahala oleh Allah. Nggak ada hubungan dengan ini, ada hubungan. Bahkan As bin Wa'il itu punya anak namanya Amr bin As. Amr bin As tidak mewariskan kejahatan orang tuanya, tidak ada. Walaupun dia seorang anak yang lahir dari As bin Wa'il, seorang yang penentang Al-Quran. Dia menentang Al-Quran, Pak. Dia menentang Allah, menentang Rasulullah SAW. Tetapi anaknya seorang yang patuh dan taat kepada Allah, yaitu Amr bin As. Kemudian anaknya juga Abdullah bin Amr bin As. Sehingga dalam hadis nanti, itu ada nanti hadisnya apa? Meriwayatkan dari anaknya, cucunya
orang tuanya kakeknya. Kakeknya siapa? As bin Wa'il. Masuk juga namanya di situ. Tetapi ketika radhiyallahu anhuma, yang diridai oleh Allah keduanya, siapa itu? Anak Amr bin As dan Amr bin As sendiri. Sedangkan As bin Wa'il dilaknat oleh Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Maka Amr bin As tidak mewarisi punya orang tuanya. Anak apakah oleh Allah urung cira musyrik, maka kemusyrikan dia turun kepada kamu. Nyatalah emang tidak benar itu. Makanya nanti ada sebuah pepatah Aceh, pakiban namanya, itu perlu diselidiki dulu. Ya, ada benarnya, ada salahnya. Hanya ada pegah-pegah binan kalian. Oh, gimana gunanya binan menyebab. Ada seorang pencuri tapi anaknya ulama. Ada seorang ulama anaknya pencuri. Ya, hanya ada pegah pak pencuri pipi, orang cido pencuri. Pegahnya kan ulama orang cido. Ya, orang cido ulama. Begitu juga seorang pencuri melahirkan seorang ulama-ulama. Lahir ke ulama. Dan ada juga pencuri yang mengakui ulama. Jadi beda-beda mana doanya. Yang lagi pencuri 7 ya. Pencuri 7 itu kan sudah makruf cerita pencuri 7 ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada disebutkan tentang pencuri 7. Memang 7 roh pencuri ya. Pencuri 7 ketika dia ingin mencuri sebuah rumah, dia melihat rumahnya kaji ada mencuri ya. Rupanya waktu dia mau mencuri sudah lapar pencuri ini Pak. Rumahnya kada gimana caranya? Menjadi mencuri. Nanti angka-angka sesuatu kah nak angkut ya. Oh begini saja. Kita masuk ke rumah itu, kita mengakui kita sebagai seorang ulama. Jadi pakaian tak pergi baju, Pak. Jadi makanya mereka pakai jubah juga. Beda pergi orang pakai jubah orang ibadah itu, Pak. Pencuri pakai jubah haji, Pak. Jadi mereka pakai jubah, cuma sorbannya saja basahnya. Ijak ada mau kenal, Assalamualaikum. Kamu 7 roh ulama, ya, Pak. Kami 7 orang ulama. Ini sudah kelaparan sekali. Padahal ada baju, ya, Pak. Akhirnya apa? Oh, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Sampai ke dalam mereka duduk. Ya, dia kayu dah jadi ulama. Ya. Makanan-makanan demi. Menjadi bekas pencuri pun kayak kli tiga. Yang dah bekas ulama kayak jam makanan. Setelah diberikan makanan, mereka sedang makan. Mereka melihat seorang anak kecil yang cacat. Ya. Mereka bertanya, itu siapa itu? Itu anak saya. Sudah lama dia cacat. Ya, dia sudah lama cacat. Oh ya, bekas ulama. Setelah habis semuanya, ulama ini apa pencuri ini keluar. Kemudian setelah itu apa? Kita mencuri besok malam saja. Ketika mereka mau mencuri lagi, Pak. Rumah yang terdemak aja, tang harta aku jaya rumah yang tak. Tapi ini sudah lapar lagi, hana pun dapat jauh boleh gratis pada malam baru dah mencuri rumah ini. Masuk lagi ditanya lagi, siapa ini? Kami ulama yang kemarin. Kaidulah awaknya, Pak. Makan lagi. Yang membuat mereka terkejut, ketika mereka melihat anak yang kemarin cacat kok bisa jalan lagi, Pak. Mereka lihat, hai anak rohnya. Baru kan cacat kemana-mana. Makanya nak kaji ibadah rumah. Begitulah. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya memberikan makan kepada para ulama. Ya, ulama. Tolong sembuhkan anak saya ya Allah. Ya. Saya ada kedatangan ulama di rumah saya. Kemudian apa? Saya jamu mereka ya Allah. Kemudian akibat keberkahan saya memberikan kepada ulama, tolong sembuhkan anak saya. Akhirnya anak saya sembuh. Pencuri yang berdata dari Pak. Aji payah dulu pencuri maknya. Ini maknanya apa ini? Artinya apa? Kita harus selalu husnudzan kepada orang lain. Hanya seotak. Ya, jadi dari pakaian dan kala oh pencuri yang apa? Jadi harus husnudzan. Kemudian tidak semua orang yang berpakaian itu ulama semua. Yang ingin katakan itulah seperti tadi. Jadi tidak mewariskan. Jadi pokok kalian ulama belum tentu ulama. Bisa saja anaknya pencuri. Oh pencuri, oh belum tentu. Bisa saja dia melahirkan para ulama. Nah inilah laha maka sabat. Walaku maka sabtu. Kita lanjut lagi. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya coba dibaca. Dan kamu tidak akan diminta dalam kurung pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya. Allah tidak pernah bertanya. Hanya katanya, hai pakan orang zaman keturunan kakek-kakek kamu begini. Tidak pernah Allah tanya. Kenapa begini, kenapa? Enggak pernah ditanya. Termasuk anak kandung katanya apa? Hana katanya tentang rezeki. Hana katanya tentang rezeki. Allah mengatakan dalam Al-Quran dengan 2 kalimat, 2 ayat yang berbeda. La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah menanyakan tentang rezeki anakmu sama kamu. Tidak pernah kami tanya. Tidak pernah kami tanya.
hai anu bekandeng, hantar lo tanya orang Pak. Tidak pernah saya tanya. Kenapa? Nahnu narzuquk, yang memberikan rezeki kamu saya, kata Allah. Dan anakmu juga saya. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, didahului dengan anak dulu Pak. Nah, kami memberikan rezeki kepada anakmu dan kepada kamu. Jadi ayat yang pertama kepada kamu dan anakmu, yang kedua kepada anakmu dan kepada kamu. Jadi makanya Allah ingin menginginkan begini. Bek tutah matalah rezeki, bek tutah Pak. Bek tutah. Cuma jalankan SOP-nya saja. Allah menginginkan kita, kalau kita patuh pada SOP itu rezeki aman Pak, aman. Masalahnya kita tidak mau patuh kepada SOP yang sudah ada. Kita nyota tak pegabung, tak temecu, tak coknya, merasa rezeki kurang mendapat. Cuma kita jalankan SOP-nya. Kita bertawakal kepada Allah, kita patuh kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka coba lihat binatang-binatang itu. Nah tutah matalah rezeki, anak tutah binatang Pak. Makanya binatang-binatang itu tidak pernah susah dia. Padahal akai tanji, anak akai Pak. Anak ajak tegulai Pak. Tapi tidak pernah dia mengeluh. Ini makan siang apa hari ini ya? Ya, besok bagaimana ya? Anak. Yang nak manusia ya Pak. Manusia akai kejo, hati kejo, pendidikan na, manduna, tapi dia masih takut besok bagaimana apa mau dia makan. Ya. Jangankan besok, dia siang Pak. Nyodo jauh pun dapat jauh dulu. Nyoput dapat jauh. Itu kan nampak sekali orang tidak tawakal kepada Allah. Dia tidak yakin kepada pencipta yang terus memberikan rezeki kepada dia. Anak yakin. Tapi binatang yakin. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ingin diberikan rezeki oleh Allah, bertawakallah kamu seperti tawakalnya burung itu kepada Allah. Tapi dengan syarat hakka tawakuli. Betul-betul tawakal kata Allah Subhanahu wa taala. Maka burung dia ceria tapi cici tebi. Anak mengeluhnya Pak. Anak mengeluh, anak hidup bi pertama. Dan yang lainnya pekan mak pekan ya. Rezeki dan yang anak jelah, anak Pak. Ditiurai bi, betul lagi. Balik dalam doa senangnya Pak sama-sama Pak. Manusia tutah bang kepada tutah. Geberangkat kerja tutah. Terobak kantor tutah. Wah kantor tutah. Merumpok anak gara-gara tutah kantor anak itu nak Pak. Sebenarnya dia marah anak bukan gara-gara apa. Masalah dia di kantor ya Pak. Itu nak li pimpinan maka ya kena anak tahu kena lagi gede anak ini gede anak Pak. Dia susah selalu. Mana akal dia ada, pendidikan ada. Apa yang kurang sama dia? Tawakal saja tidak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya anak tawakal ya Pak. Jadi tidak ada tawakal. Dia masih mengandalkan anggota tubuhnya. Menyolot sakit kipada minta rezeki, ya kebegah ya Pak. Menyolot sakit kipada minta rezeki. Kalau saya dipecat bagaimana cari rezeki? Kalau saya kerja di perusahaan yang kecil-kecil, bagaimana rezeki saya bisa banyak? Ya ini kayaknya Pak. Maka ini orang yang tawakal kepada tubuhnya, tawakal kepada hartanya, tawakal kepada dunia. Udah tawakal lebat tubuh katanya. Yang sehat cuma sebentar saja. Untuk apa kita tawakal pada harta? Kalau harta itu bisa hilang begitu saja. Untuk apa kita tawakal kepada si bulan? Apakah menyokong gara-gara adron? Hana sempat lo kerjain, menyokong gara-gara adron. Lo hana makmur lagi dia tawakal pada temannya. Besok kamu nikah yang nggak meninggal. Bakso tawakal lah. Jadi Allah mengatakan, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau kamu ingin bertawakal, bertawakallah kepada zat yang tidak pernah mati. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kamu bangun malam, saya yang pertama lihat kamu. Ya, Pak. Kamu beribadah, saya yang pertama lihat kamu, kata Allah. Yang jen-jen dengar mungkin, Pak. Dengar. Mereka mungkin sedang dengar atau sedang proses pun yang duka ya, Pak. Duka aja. Nyo tak duka ya, Pak. Maka saya tidak pernah lengah dari kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang benar katanya, Pak. Ya. Makanya binatang itu, walaupun dia cacat, dia buta dan lain sebagainya, tidak pernah takut dia masalah rezeki. Dia ada kacacak aja kayo aja di Banjara lebih dari rezeki, hana dia rezeki, ya, di Banjara lebih dari rezeki. Maka nanti ada istilah apa? Mencari sesuap nasi. Ya yakin wa Allah, Pak. Yakin mencari sesuap nasi dengan tangan ini kan? Hai putar buih, Pak. Jadi bagaimana seorang itu? Coba lihat seekor burung yang buta diciptakan oleh Allah, tapi dia berkembang besar terus, Pak. Dari mana rezeki dia? Yang pun udah hana, Pak. Akal tidak ada. Mata untuk melihat rezeki tidak ada. Kemudian untuk pindah ke sebuah tempat yang lain tidak bisa. Kenapa? Matanya buta. Ya, seekor burung binatang. Tapi tahu dia meminta kepada Allah. Dia minta kepada Allah apa?
khalaqtani a'ma wa qad kuntu wa qad khalaqtani a'ma wa qad kuntu ash'uru bil ju'i fa'at'imni ya Allah. Itu bukan binatang. Ya Allah, kau ciptakan saya dalam keadaan buta. Lo kada datnya ya Allah. Nunjuk makanan ke lo ya Allah. Nyembah Allah yang lekai apa? Kita nyembah di bulan dalam lekai ini dulu 2 orang dalam baju hukum. Ini dulu di hai jauh li orangnya 2 orang lu di minggu dalam baju hukum ya Pak. Tidak ada solusi ya Pak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki hati dulu. Ada konsekuensinya, ada SOP-nya. Kemudian kalau kamu tidak jalankan nanti akan begini. Di dunia kan begitu juga. Seorang ingin daftar kerja kalian syarat kurang, itulah. Oh lo cara enggak, tapi syaratnya mana? Itulah sih, harus lengkap syarat itu. Oh saya ingin dapat gaji banyak ini, harus ada syaratnya juga. Harus ikut kompetensi ini dan lain. Nah syaratnya Pak. Kenapa untuk dunia kita penuhi? Mana udah penuhi Pak? Oh nyo supaya gaji lo nah syarat, pegangnya. Oh lo yang jabatan nah syarat. Kenapa demi jabatan kami dah kena syaratnya? Tapi ketika kita berdoa sama Allah, Allah syaratnya gini saja, kamu jalankan perintahku, tinggalkan laranganku. Enggak mau ya sudah, berjalan demi tepu. Nah, syaratnya itu saja ya Pak. Patuhi perintahku, tinggalkan yang aku larang. Ketika Allah menyuruh sesuatu, takut. Ketika dilarang, tinggal, itu aja syaratnya, kan enggak mulu-mulu. Kalau kita syarat, paspor tu. Allah nak laki-laki paspor tu, laki paspor tu, keduri gini ya Pak. Laki paspor tu, lakinya, laki akte, laki buku macam-macam. Kemudian gajinya madu lekai Pak. Kita penuhi itu Pak. Tapi kenapa Allah minta cuma 2 saja hai dah penuhi gitu ya? Kan tidak banyak. Patuhi perintahku, yang perintah itu juga nanti untukmu ya Pak. Kegunaannya untukmu, untungnya untukmu. Tinggalkan larangan, untungnya juga untukmu kata Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih tujuh. Ya, hotel boleh kami betul dia. Ya. Jadi insya-Allah rencana mau 2 ayat, tapi hanya buku tebal ayat macam. Baik lilit. Ya. Lilit 2. Ibu ahli uruhan aja, baik aja anak 2 tu. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.